Senyum dulu dong, kasih balik kiri kanan, biar kita hadir di rumah Tuhan nggak dengan tegang gitu ya, tapi dengan hati yang penuh sukacita. Namanya kalau masih ada yang belum senyum, udah dijawel-jawel gitu ya. Oke, mari beri kemuliaan buat Allah gitu. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami, menuntun kami, memimpin jalan-jalan kami. Kami perlu Engkau Bapa dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Sungguh kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau penopang hidup kami. Engkau kekuatan di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang mungkin di sekitar kami tidak baik, tapi kami percaya ada Engkau di dalam kehidupan kami. Kami aman di dalam Engkau. Kami penuh dalam perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami semua ada di tempat ini, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu mempermuliakan nama-Mu. Untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, kami mau berkata, Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan berkati dari awal pertengahan sampai akhir. Biar kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Kasih-Mu yang begitu indah boleh kami rasakan. Kebaikan-Mu yang tidak pernah habis boleh kami renungkan setiap saat. Kekuatan akan kami terima. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hadirlah Engkau Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berkaryalah seperti yang Tuhan mau. Nyatakan kehendak-Mu untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau punya rencana-rancangan yang indah untuk hidup kami satu persatu. Terima kasih Bapa, kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh datang kepada Engkau. Kami bersatu hati. Kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Allah saja yang menguasai tempat ini, menguasai pikiran dan hati kami Tuhan. Bangkitkan iman kami. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan sertai, tibakan sampai di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah ini terjadi dengan urapan-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan otoritas-Mu ada di atas kami. Urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap masuk di dalam hadirat-Mu. Bahkan saat ini kami sudah ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita yang keluar dari hati yang mengasihi Dia. Bukan karena kita hebat, kita bisa mengasihi Dia, tapi karena Dia Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Mari berikan hati untuk menyembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama
yang indah Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari panjang wajahnya, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
apapun keadaan kami saat ini, satu hal kami yakin dan percaya, Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa kekudusan-Mu Hidup kami, tubuh kami baik-Mu. Kami percaya Engkau berdiam di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu mengikuti kami kemanapun kami berada. Sukacita-Mu mengikuti hidup kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi setiap kita yang bersuka cita, mari kita kita. Haleluya.
kebenaran firman Tuhan. Biar kita mau terima kebenaran firman Tuhan itu sebagai satu kebenaran, satu hukum di atas apapun, sebagai dasar kita melangkah, dasar kita memutuskan sesuatu karena firman Tuhan benar-benar benar. Amin. Haleluya. Kita akan tetap nikmati hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, bahagia kita, sukacita kita penuh. Haleluya. Ku rindu diam di balik-Mu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku,
bersekutu dengan Engkau Tuhan, dekat denganmu. Karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Daripada Tuhan datang keselamatan kami. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Kau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman-Mu yang berkata 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan hati yang rendah, hati yang lembut, hati yang haus, kami boleh menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai pesan Tuhan beri setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom ya, puji Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita mendapat kesempatan untuk boleh kembali beribadah. Ya meskipun ini long weekend, ya biasanya long weekend banyak orang yang bepergian, dan memang ada juga beberapa teman seiman yang bepergian. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Sekali lagi, tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini Bapak Saudara, ya semua manusia pasti menghadapi tantangan masalah kesulitan. Tidak terkecuali juga umat Tuhan. Karena memang Alkitab tidak pernah berkata kalau sudah jadi umat Tuhan maka tidak mengalami tantangan masalah kesulitan. Tidak pernah Alkitab berkata demikian. Tidak pernah Tuhan berjanji demikian. Ya, tetapi janji Tuhan dikatakan Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memampukan kita, bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Nah, karena itulah pada pagi hari ini judul renungan firman Tuhan adalah tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Kita akan buka Alkitab dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15 bagian A. Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15 bagian A. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat membuka dari Alkitab atau mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian A. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Ya, cukup sampai situ. Karena kalimat berikutnya itu yang dilakukan oleh bangsa Israel dua suku. Dikatakan kalimat berikutnya itu tetapi kamu enggan. Terjemahan lain berkata tetapi kamu menolak, tidak mau. Ya, karena itu saya tidak bacakan. Karena itu yang dilakukan oleh kerajaan Israel dua suku yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini. Nah, latar belakang dari ayat ini, kalau Bapak Ibu membaca seluruh perikop itu ya, latar belakang dari ayat ini muncul firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang dua suku yang disebut juga dengan kerajaan Yehuda. Karena waktu itu kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel dua suku
sedang menghadapi kesulitan yang besar. Mereka sedang menghadapi tantangan yang besar. Tantangan apakah yang sedang mereka hadapi waktu itu? Mereka akan diserang oleh bangsa Asyur. Dan waktu itu, bangsa Asyur adalah bangsa yang sangat kuat. Bangsa Asyur banyak mengalahkan dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain. Jadi waktu itu sudah banyak bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain yang dikalahkan, ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Nah, tiba saatnya bangsa Asyur akan menyerang kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel dua suku. Nah, tentu ya, ketika mereka mendengar hal itu, ya, kerajaan Israel dua suku, kerajaan Yehuda takut, bingung, khawatir, cemas dan sebagainya. Karena apa? Bangsa lain saja sudah dikalahkan, ya, sudah ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Nah, kerajaan Israel dua suku adalah kerajaan yang kecil. Secara manusia mereka berpikir mereka pasti tidak akan sanggup, mereka pasti tidak akan mampu untuk berperang melawan bahkan mengalahkan bangsa Asyur. Secara manusia tidak mungkin. Ya, nah itulah sebabnya datang firman Tuhan, ya, ini di Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 yang sudah kita baca bersama. Ya. Tetapi sayang pada waktu itu bangsa Israel atau kerajaan Israel dua suku yang disebut juga dengan kerajaan Yehuda, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Dalam situasi yang seperti itu, mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi justru mereka lari minta pertolongan dari Mesir. Ya, mereka berpikir, wah, Mesir ini juga kerajaan yang kuat, bangsa yang kuat. Ya, dengan pertolongan Mesir, mereka sangat berharap bahwa mereka mampu menghadapi serangan dari kerajaan Asyur dan mereka bisa mengalami kemenangan. Itu pikiran mereka. Ya. Nah, karena itulah firman Tuhan datang. Nah, yuk kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, saudara. Ya, sesuai dengan judul pertemuan firman Tuhan, tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Untuk mendapat pertolongan dari ayat ini, setidaknya ada dua hal yang seharusnya dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Sekali lagi ya, untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Dua hal apakah yang harus dilakukan supaya kerajaan Yehuda bisa mendapat pertolongan dari Tuhan? Yang pertama, dicatat, itu tadi ayat yang sudah kita baca ya, Yesaya 30 ayat 15 bagian A dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang pertama, hal yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda supaya mereka bisa mendapat pertolongan dari Tuhan, yang pertama adalah bertobat. 2 minggu yang lalu Ibu Ruani sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bertobat atau tentang pertobatan. Janji-janji Tuhan apa yang disediakan bagi umat Tuhan yang mau bertobat dan sungguh-sungguh bertobat. Ya. Nah, semua orang pernah salah, bisa salah, bahkan sering salah. Termasuk kerajaan Yehuda. Waktu itu mereka salah, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kenapa? Mereka tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya, tapi mereka justru minta pertolongan ya dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Mesir. Nah, satu hal yang keliru, satu hal yang salah, jika sampai Tuhan berkata, kamu adalah pemberontak. Jadi pemberontak itu bukan cuma orang yang kelihatannya demo, ya, orang yang kelihatannya mungkin melawan secara keras. Tetapi ketika seorang umat Tuhan tidak memperhatikan perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah pemberontakan. Seperti yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda.
Mereka mengabaikan perkataan Tuhan. Mereka tidak mendengar perkataan Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka pikir itu benar dan baik. Padahal Tuhan tidak memerintahkan seperti itu. Nah, di mata Tuhan ini adalah sebuah pemberontakan. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan Tuhan adalah bertobat. Bertobat berarti berbalik dari jalan-jalan yang salah. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. 2 Tawarik pasal yang ke-7, mari kita lihat. 2 Tawarik pasal yang ke-7 di ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 di ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah. Lalu perhatikan kalimat berikut, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Penekanan kata berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Itulah arti dari bertobat. Jadi kalau seorang umat Tuhan, dia sadar dirinya salah, tetapi dia tidak berbalik dari jalan-jalannya yang salah, tidak berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, itu belum bertobat. Mungkin sadar, menyesal akan kesalahannya, tapi belum berbalik. Sudah ingat murid Tuhan Yesus yang menjual gurunya, menjual Tuhannya, yaitu Yudas Iskariot. Setelah dia melihat, Yudas Iskariot melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhannya, gurunya, ditangkap, diadili, disalibkan, dan akhirnya mati di atas kayu salib, maka menyesallah Yudas. Tetapi sayang, setelah Yudas menyesal, tidak dilanjutkan dengan pertobatan. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada banyak umat Tuhan seringkali begitu, dia sadar dirinya salah, dia menyesal, kenapa aku kok salah ya? Tapi nggak dilanjut dengan pertobatan. Petrus menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal gurunya sampai 3 kali. Kesalahan Petrus tidak lebih kecil dari kesalahan Yudas Iskariot, sama besarnya. Yang satu menjual gurunya, yang satu menyangkal gurunya, sama-sama pengkhianat, sama dosanya sama-sama besarnya. Tetapi yang membedakan setelah mereka melakukan dosa beda. Yudas hanya sekedar menyesal, sadar dan menyesal. Tetapi Petrus tidak demikian. Petrus dicatat dalam Alkitab, Petrus menangis ketika ayam berkokok. Petrus menangis, dia sadar dia sudah salah. Lalu dia bertobat. Dia kembali kepada jalan yang benar. Dan akhirnya Tuhan buka pintu kesempatan untuk Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan tidak heran, satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mendapat pertanyaan dan pernyataan dari Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, itu adalah Petrus. Pertanyaan apa? Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Itu Petrus yang dapat pertanyaan. Ya, sampai 3 kali. Sesuai dengan 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus, maka 3 kali pula Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, ini artinya apa? Tuhan buka itu kesempatan buat Petrus yang mau datang kepada Tuhan, yang mau sungguh-sungguh bukan hanya sekedar sadar, bukan hanya menyesal akan dosanya, tetapi juga bertobat. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-domba. Ya, dan akhirnya setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan pakai Petrus secara luar biasa. Sekali berkhotbah, sekian banyak orang bertobat. Dan sejarah mencatat, ya, Petrus mati dengan cara disalibkan terbalik. Ya, karena waktu hendak disalibkan dengan posisi yang normal, Petrus berkata, jangan, salibkan aku dengan posisi terbalik, kepala di bawah, karena aku tidak layak
kalau disalibkan sama dengan posisi guru Tuhan. Salibkan aku dengan posisi yang terbalik. Seorang penakut, seorang pengecut, seorang pengkhianat, seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi ketika dia sadar, dia menyesal, dia bertobat, pintu pengampunan dibukakan, pintu kesempatan untuk Tuhan pakai Petrus dibukakan, dan akhirnya Tuhan pakai Petrus secara luar biasa. Jadi langkah yang pertama, ya, supaya kerajaan Yehuda mendapat pertolongan, maka hal yang harus dilakukan kerajaan Yehuda adalah bertobat. Mereka harus bertobat dari kesalahan mereka, karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengandalkan manusia. Mereka menganggap bahwa kalau berharap pada Tuhan, apakah bisa Tuhan menolong dalam situasi yang sangat sukar seperti ini. Tapi kalau berharap kepada Mesir kerajaan yang kuat, kelihatan dengan mata jasmani bahwa Mesir bisa menolong. Ya. Nah, orang yang sungguh-sungguh bertobat dikatakan Tuhan akan menyayangi orang itu. Amsal 28 di ayat yang ke-13. Ini juga yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Rohani. Ya, Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi kalau orang tidak mau bertobat, tidak akan beruntung. Ya, kalau tidak beruntung itu maaf, apes, sial. Ya kan, lawannya beruntung itu kan sial. Jadi kalau orang tidak mau bertobat, tidak mau sungguh-sungguh meninggalkan dosanya, tapi menyembunyikan dosanya, menyimpan dosanya, apes loh, sial. Ya, ini firman Tuhan yang ngomong. Ya, tidak akan beruntung. Lanjut, tetapi siapa yang mengakuinya, mengakui dosanya dan meninggalkannya, mengakui dosa, bertobat, maka akan disayangi. Ya, tinggal umat Tuhan memilih mau jadi umat Tuhan yang disayangi Tuhan, atau maaf, jadi umat Tuhan yang sial. Itu pilihan ada pada kita. Kalau menjadi umat Tuhan yang disayangi Tuhan, dikatakan akui dosa, bertobat, tinggalkan dosa, kembali kepada jalan yang benar. Ini yang pertama, ya. Oke, saya tidak bicara panjang tentang pertobatan karena 2 minggu yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Rohani. Ya, jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda untuk mendapat pertolongan dari Tuhan adalah bertobat. Yang kedua, langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda untuk mendapat pertolongan dari Tuhan. Tadi ayat yang sudah kita baca dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, kamu akan ditolong. Yang kedua adalah tinggal diam. Kata tinggal diam di sini punya arti menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi tinggal diam di sini punya arti menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ayat yang sangat terkenal Yeremia pasal 17. Ayo kita lihat saudara ya. Ini ayat yang sudah sangat dikenal oleh banyak umat Tuhan. Karena begitu terkenalnya, seakan-akan ayat ini sudah jadi ayat yang biasa-biasa saja, ya. Tapi hari ini Tuhan hendak ingatkan kita. Kitab Yeremia pada pasal yang ke-17 di ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Ayo kita perhatikan ya ayat ini. Meskipun kita sudah sangat tahu bahkan sangat hafal, tapi jangan anggap ini ayat yang biasa. Kita pegang ayat ini. Yeremia 17 ayat yang ke-5 mulai. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jangan tutup dulu ya. Ini firman Tuhan ditujukan kepada setiap umat Tuhan. Termasuk ini juga ditujukan kepada kerajaan Yehuda. Mereka nggak alami berkat, mereka nggak alami pertolongan, mereka nggak alami anugerah Tuhan. Karena apa? Mereka meninggalkan Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan kerajaan Mesir, tidak diberkati, tapi malah maaf terputus. Ayat 6, orang yang mengandalkan manusia terkutuk, seperti apa keadaannya? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara,
ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Penekanan kata ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan pernah mengalami datangnya keadaan baik. Ini orang yang mengandalkan manusia yang dikatakan terkutuk. Ya, bukan saya ngomong soal tapi firman Tuhan. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ini seperti yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Mereka tidak mengalami datangnya keadaan baik karena mengandalkan manusia. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini sebaliknya, saudara. Kalau tadi mengandalkan manusia terkutuk, tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dikatakan diberkatilah. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Keadaan yang terbalik. Kalau orang yang mengandalkan manusia, bahkan juga mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak diberkati, tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan dia akan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa. Ya, bahkan dalam tahun yang kering ini bicara tahun yang sulit. Hari ini banyak prediksi berkata sebenarnya 2025 ke depan ada yang prediksi sampai tahun 26, 27, bahkan ada yang memprediksi sampai tahun 32. Nah, itu akan banyak kesulitan, termasuk dalam soal ekonomi. Ya, ditambah lagi sekarang ini ya, perang semakin lebih meluas. Ya, rudal dikirim ke negara ini, ya, sudah menunjukkan kepada kita bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sudah semakin dekat, ya, karena apa? Nah ini, ya, peperangan yang makin meluas, peperangan yang makin hebat. Ya, sudah ekonomi sulit, peperangan semakin hebat, ya pasti ekonomi lebih berat lagi. Itu secara manusia seperti itu memang keadaannya. Ya, itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah, tapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering. Karena apa? Mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi yang kedua, yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda supaya mendapat pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, tinggal diam. Artinya andalkan Tuhan, nantikan Tuhan. Ini juga sama. Firman Tuhan ini datang untuk setiap kita sebagai Israel secara rohani. Kita memang bukan keturunan Israel, tapi kita adalah Israel secara rohani. Firman Tuhan datang. Tuhan berkata kalau mau mendapat pertolongan Tuhan, lakukan dua hal. Yang pertama, bertobat. Kalau ada salah, ya karena semua orang bisa salah, pernah salah, bahkan mungkin juga sering salah. Ayo segera sadar, segera menyesal, dan dilanjutkan dengan pertobatan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Yang kedua, andalkan Tuhan. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Ya, maka pertolongan Tuhan akan datang dalam hidup kita. Nah, sekarang berikutnya. Ketika kita menunggu pertolongan Tuhan, kita harus kuat. Ada banyak umat Tuhan ketika menunggu, menanti pertolongan Tuhan, ini tidak sabar, tidak kuat, tidak mampu, tidak sanggup, dengan alasan aduh terlalu lama. Kekuatan saya sudah melemah, saya sudah tidak berdaya. Ya, lalu akhirnya tinggalkan Tuhan, tinggalkan jalan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita umat Tuhan bisa menjadi kuat?
saat kita menunggu, menantikan waktu pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ada dua juga yang harus dilakukan. Seperti yang firman Tuhan datang kepada kerajaan Yehuda, untuk mereka boleh jadi kuat, ya, menunggu menanti Tuhan, menunggu menanti pertolongan dari Tuhan, untuk mereka bisa tetap kuat. Maka ada dua hal. Kembali ya, dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 tadi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Itu bagian tadi kita sudah belajar. Ditolong Tuhan kalau bertobat dan mengandalkan Tuhan. Lanjut, dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ternyata untuk menjadi kuat saat menunggu, menantikan Tuhan, menunggu, menantikan pertolongan Tuhan, maka ada dua juga yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Yang pertama adalah tinggal tenang. Sekali lagi, tinggal tenang. Ketidaktenangan justru membuat seseorang salah melangkah. Ketidaktenangan justru membuat seseorang salah mengambil keputusan. Coba saja Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau satu ketika ada satu peristiwa yang mengejutkan, orang jadi kaget, orang jadi bingung, orang jadi bahasa Surabaya bilang gopo. Nah biasanya kalau orang sudah bingung, ya gopo, itu mereka akhirnya cenderung melakukan sesuatu yang salah. Contoh saja, satu ketika Bapak Ibu Saudara janjian dengan seseorang, ya janjian di pagi hari, sudah pasang alarmnya dipasang 2 jam sebelum waktu janji temu, ya supaya bisa bangun, siap-siap, lalu berangkat, janji temu itu bisa ditepati. Tapi ternyata waktu alarm berbunyi, karena mungkin tubuh capek atau bagaimana, alarmnya dimatikan. Dengar bunyi alarmnya dimatikan, tapi lanjut tidur. Tahu-tahu begitu sadar, membuka mata, lihat jam, kaget. Alarm sudah dipasang 2 jam di depan sebelum waktu temu janji, tapi ternyata ketiduran sampai waktu lihat jam tinggal 10 menit dari waktu janji. Waduh, padahal janjian ini sudah tidak bisa dipending, tidak bisa ditunda, harus segera ketemu. Wah bingung, lompat dari tempat tidur, mungkin tidak sikat gigi, tidak mandi, langsung pakai baju, ya sudah mungkin tidak sisiran, ya satu sandal, satu sepatu, ya karena terburu-buru, ya pas sudah yang macam-macam, tidak karu-karuan, ya andai kata ini apa bedaan, yang satu tebel, yang satu tipis, ya tidak karu-karuan, pokoknya sudah wis supaya tujuannya bisa cepat ketemu, karena sudah jadi temu, terlambat banget, kupu-kupu, terburu-buru. Nah itu orang yang terburu-buru biasanya begitu, ya mungkin Bapak Ibu saudara pernah punya pengalaman seperti itu, ya. Ada kalanya mungkin karena suatu hal kita terburu-buru. Nah biasanya kalau terburu-buru itu cenderung melakukan banyak kesalahan, salah melangkah, salah membuat keputusan dan sebagainya. Nah bangsa Israel, 2 suku Yehuda atau kerajaan Yehuda ini seperti itu. Mereka terburu-buru karena musuh tantangan yang besar mereka hadapi. Mereka terburu-buru, mereka nggak tenang, mereka terburu-buru. Mereka putuskan sudah langsung minta tolong kepada Mesir. Padahal mereka punya Tuhan, Tuhan Allah Israel, Tuhan yang hidup, yang sudah melakukan banyak perkara besar dalam kehidupan mereka. Tapi bisa lupa, karena apa? Gopo, bingung, tidak tenang, sehingga akhirnya melakukan langkah yang salah, mengambil keputusan yang salah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Ayo kita lihat ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Perhatikan kalimat yang berikut. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi, kuasailah dirimu
dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri dan jadi tenang. Tuhan sangat berharap, Tuhan sangat merindukan setiap kita sebagai umat Tuhan saat mengalami sesuatu. Tenang, tenang. Ya, itu yang Tuhan harapkan. Tidak perlu gopoh, tidak perlu bingung. Tenang, kenapa? Kalau gopoh, bingung, tidak tenang, tambah melakukan banyak kesalahan. Keputusan-keputusan yang dibuat tambah cenderung banyak salahnya. Langkah-langkah yang diambil semakin banyak salahnya, banyak kelirunya. Yang akhirnya membuat keadaan semakin berat, situasi semakin sulit. Kenapa? Sudah ada tantangan kesulitan, langkah yang dibuat salah, keliru, semakin sulit situasinya. Nah, Tuhan bilang, tetap tenang, tinggal tenang, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Waktu menghadapi tantangan, Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan, berdoa. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita tenang, so. Kalau kita tidak tenang, pandangan kita tertuju kepada masalah, problem, kesulitan yang kita hadapi, tidak bisa doa. Tidak ada waktu. Aduh, kalau doa nanti malah terlambat. Aduh, kalau doa nanti malah masalahnya semakin tidak terselesaikan. Cepat-cepat ngambil keputusan. Nah, firman Tuhan ingatkan, kuasai diri, jadilah tenang. Nah, ketenangan hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Ya, Mazmur 62 di ayat yang kedua. Ini ayat yang juga sangat terkenal. Mazmur 62 di ayat yang kedua. Itu kalau di Alkitab buku ayat yang kedua, tapi kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang pertama, bagian B. Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Jadi hal yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya rindu jadi umat-umat Tuhan yang kuat, seperti firman Tuhan datang kepada kerajaan Yehuda, terletak kekuatanmu supaya kamu jadi umat Tuhan yang kuat saat menunggu, menantikan Tuhan, menunggu pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Maka yang pertama, tinggal tenang, jangan gopoh, jangan bingung, jangan kacau pikirannya, tinggal tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Yang kedua, hal yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda supaya mereka kuat saat menunggu menantikan Tuhan, menunggu menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Yang kedua adalah percaya. Percaya. Percaya menunjukkan seorang umat Tuhan memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau seorang umat Tuhan punya pengenalan akan Tuhan yang baik, maka dia bisa sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi kalau umat Tuhan kurang memiliki pengenalan akan Tuhan, bahkan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, maka akan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Ya, paling mudah kalau Bapak Saudara dalam interaksi dengan sesama manusia. Kalau kita mengenal seseorang dengan baik, ya, mungkin itu keluarga kita, mungkin itu teman dekat kita. Kalau kita kenal mereka, kenal dia dengan baik, keluarga atau teman dekat kita, semakin kita kenal baik dengan dia, semakin kita bisa percaya sama dia. Kita kenal karakternya, oh orang ini bertanggung jawab. Orang ini kalau janji selalu ditepati. Semakin kita kenal baik dengan orang itu, semakin kita percaya. Ya. Tapi kalau orang yang tidak kenal atau orang yang baru kenal, apakah mungkin Bapak Ibu Saudara percaya kepada orang itu? Oh, baru kenal. Mungkin ketemu di restoran atau mungkin lagi ketemu di perjalanan naik transportasi, lalu kenalan gitu ya. Nah, baru kenal apakah bisa percaya? Kalau baru kenal, ya nggak bisa percaya. Karena baru kenal, kita belum tahu karakternya orang ini kayak apa. Orang yang baik, orang yang jujur,
orang yang bertanggung jawab, orang yang menepati janji atau tidak? Baru kenal, baru tahu, baru ketemu, tidak bisa percaya. Ya, nah dengan Tuhan pun sama. Kalau kita sebagai umat Tuhan memiliki pengenalan yang baik, pengenalan yang sungguh akan Tuhan, maka kita baru bisa percaya. Tapi kalau umat Tuhan kurang memiliki pengenalan akan Tuhan, bahkan tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, maka akan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ini boleh menjadi cek buat diri kita sendiri ya. Jangan ngecek orang lain, jangan. Cek diri kita sendiri. Apakah aku ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dan itu baru teruji ketika menghadapi masalah. Kalau semua berjalan baik, wah ya gampang. Ngomong dengan mudah, aku percaya kepada Tuhan, gampang. Tapi kalau waktu ada masalah, bahkan masalah yang besar, ini akan jadi sebuah cek atau ujian. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Israel 2 suku, kerajaan Yehuda, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Mereka kurang mengenal Tuhan dengan baik. Hosea berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Israel 2 suku, kerajaan Yehuda, tidak memiliki pengenalan akan Tuhan dengan baik. Sehingga mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saat situasi sulit, mereka berpikir, lalu mereka mengambil langkah minta pertolongan Mesir, bukan minta pertolongan Tuhan. Karena mereka menganggap Mesir lebih kuat, lebih mampu, lebih hebat daripada Tuhan. Nah ini tidak mengenal Tuhan. Ya, Mazmur pasal 9 di ayat yang ke-10. Mari kita lihat sebenarnya. Mazmur 9 di ayat yang ke-10. Orang yang mengenal namamu, artinya yang mengenal Tuhan, percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Dikatakan orang yang mengenal Tuhan, yang mengenal nama Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin percaya. Ya, satu ayat lagi, Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B. Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B, bagian akhir. Dimulai kata tetapi umat yang mengenal Allahnya, sekali lagi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi kalau saya pakai kalimat sebaliknya, umat yang tidak mengenal Allahnya tidak akan kuat. Umat Tuhan yang mengenal Allahnya itu yang akan tetap kuat. Jadi Bapak Saudara, mari yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita boleh jadi umat Tuhan yang tetap kuat saat menunggu Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan. Yang kedua adalah percaya. Dan percaya itu bisa terjadi kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Karena mari terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin bertumbuh mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Ya, jadi itulah dua hal yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda, termasuk yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara saya sebagai umat Tuhan, supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang tetap kuat saat kita menunggu Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah tinggal tenang, kuasai diri, jadi tenang supaya dapat berdoa, dekat Tuhan, aku tenang. Yang kedua, percaya bisa terjadi karena punya pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Dan umat Tuhan yang mengenal Allahnya, dikatakan dia akan tetap kuat. Ya, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat penutup, kita akan baca kembali dalam Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-18 mulai. Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-18 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nanti
menantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi sementara kita umat Tuhan menantikan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu juga sedang menanti, menunggu saatnya menunjukkan kasih kepada kita, saatnya untuk menolong kita. Lanjut, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Lompat ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, saya garis bawahi kata serba sedikit. Ada kalanya Tuhan itu izinkan. Kita tetap dipelihara Tuhan, diberi makan. Dikatakan ada makan roti, air, tapi sedikit, tidak berlimpah. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, ini firman Tuhan juga berkata begitu. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu ini P-nya lebih besar, saudara. Jadi bicara bukan manusia, tapi pengajarmu bicara tentang Tuhan. Pengajarmu yaitu Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi mata kita sebagai umat Tuhan akan terus melihat Dia. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Perkataan apa? Perkataan yang berkata, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan itu maksudnya pergi ke kanan, atau mengiri, pergi ke kiri. Dikatakan inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Jadi walaupun diizinkan Tuhan mengalami keadaan yang sulit, kadang-kadang saya roti air yang sedikit, tidak limpah, ada kalanya itu Tuhan izinkan. Tapi percaya Tuhan tetap tidak pernah tinggalkan. Dikatakan yang penting itu pandangan Tuhan tetap tertuju pada kita, pandangan kita tetap tertuju pada Tuhan. Dan dikatakan telinga kita mengikuti apa yang jadi petunjuk Tuhan. Ya, Tuhan bilang jalan ini, yang ikuti jalan itu, ke kanan ya ikut ke kanan, ke kiri ya ikut ke kiri. Ya. Lanjut ayat yang ke-23, ini ayat yang terakhir. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Dikatakan akan memberi hujan, berarti kata akan itu belum terjadi, tapi akan terjadi. Ya, jadi saat kita menunggu keadaan yang sulit, tapi tetap kita percaya kepada Tuhan, ada waktunya nanti dikatakan Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Karena benih yang baru itu butuh air, ya, supaya benih itu bisa bertumbuh, airnya bisa berbuah. Nah, yang memberi hujan siapa? Tuhan. Ada waktunya. Pakai kata akan. Lanjut. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Sekali lagi dikatakan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Ada saatnya kadang Tuhan izinkan situasi sulit, rotinya, airnya serba sedikit. Tapi jangan berkeluh kesah, jangan kecewa, tetap percaya, tetap ikut jalan Tuhan. Dikatakan akan datang waktunya Tuhan menurunkan hujan, sehingga nanti dikatakan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Jadi ini keadaan yang terbalik, ya. Kalau tadi semuanya serba sedikit, pas-pasan gitu, ya. Tapi ada waktunya. Nanti Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa, dikatakan sampai berlimpah-limpah. Lanjut. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Cukup sampai situ. Bukan hanya untuk kita, sampai untuk ternak. Ternak ini bicara tentang apa yang dikerjakan, apa yang dipelihara, ya, itu juga diberi makan. Luar biasa. Ya, jadi karena itu mari lakukan bagian kita. Firman Tuhan datang kepada kita, ya. Bagian yang pertama dikatakan untuk bisa mendapat pertolongan Tuhan, yang pertama harus bertobat. Kalau sadar diri salah, menyesal, lanjut dengan pertobatan.
berbalik dari jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang jahat. Setelah bertobat tinggal diam, menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Ya. Nah, di dalam menunggu Tuhan menyatakan pertolongannya, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, tinggal tenang. Jangan kupu, jangan bingung, jangan terburu-buru. Karena Pak, kalau kupu, bingung, terburu-buru, tidak tenang, malah banyak salahnya, banyak kelirunya nanti, salah membuat keputusan. Lalu yang kedua, tetap percaya. Baru bisa sungguh-sungguh percaya kalau kita punya pengenalan akan Tuhan. Karena mari bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan pelayanan kembali maju ke depan. Kita respon di firman Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti baptisan air, Selasa besok jam 7 malam di tempat ini akan ada pengarahan baptisan yang pertama. Jadi Selasa besok ya, tanggal 1 Selasa besok tanggal 1 Juni akan ada pengarahan baptisan yang pertama di tempat ini jam 7 malam. Jadi yang akan mengikuti baptisan wajib ikut pengarahan. Ya, tidak bisa ditawar, wajib ikut pengarahan. Oke, kita akan datang pada Tuhan lewat satu pujian yang kita katakan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Sekarang katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Dengan sungguh katakan, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan.
Mari kuatkan teguhkan iman setiap kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan datang kepada setiap kami pagi hari ini. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda, Israel dua suku, boleh menjadi satu pembelajaran buat kami, supaya kami umat-umat Tuhan tidak melakukan hal yang demikian. Ketika Tuhan izinkan terjadi tantangan, masalah, kesulitan, kami tidak meninggalkan Tuhan, kami tidak keluar dari jalan Tuhan, dan kami datang kepada manusia, kami andalkan manusia, kami andalkan kekuatan kami sendiri. Bukan mengalami datangnya keadaan baik, tetapi keadaan yang semakin sulit, keadaan yang semakin terpuruk oleh karena kami meninggalkan Tuhan. Pagi hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, dua hal yang harus kami lakukan supaya kami boleh mengalami pertolongan dari Tuhan saat keadaan sulit terjadi dalam hidup kami. Yang pertama, kami bertobat. Kalau ada dosa kesalahan, bukan hanya sekedar kami tahu, kami sadar akan kesalahan kami menyesal akan kesalahan kami, tetapi kami lanjutkan dengan tindakan pertobatan, yaitu berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali kepada jalan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Pintu kesempatan dibuka untuk setiap orang yang mau sungguh-sungguh bertobat. Dan selanjutnya setelah kami bertobat, kami andalkan Tuhan, kami berharap bersandar kepada Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia akan mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan, bahkan tidak khawatir di dalam situasi yang sulit, karena Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, saat kami menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongan, biarlah kami belajar untuk tetap tinggal tenang, menguasai diri, tinggal tenang supaya kami dapat berdoa, membangun hubungan persekutuan yang semakin dekat Tuhan, karena hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Selanjutnya kami juga mau belajar semakin percaya, yaitu dengan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami percaya, karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sesulit apapun tantangan yang kami hadapi, kalau Tuhan ada di pihak kami, kami percaya kami sanggup menghadapi semuanya dan keluar sebagai pemenang.
Terima kasih Tuhan. Hamba percaya setiap umat-umat Tuhan diberkati. Diberkati iman rohani. Diberkati keluarga rumah tangga. Diberkati usaha pekerjaan. Diberkati studi sekolah. Diberkati kesehatan kami. Diberkati masa depan kami. Sesuai janji-Mu Tuhan, sediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa pula untuk rencana pelaksanaan baptisan air di waktu yang akan datang. Gerakkan hati umat-umat-Mu yang belum dibaptis untuk mereka boleh ambil bagian dalam baptisan air. Dimulai Selasa besok ada pengarahan, pengajaran firman yang disampaikan, mempersiapkan umat-Mu untuk mengikuti baptisan air. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekarang sampai berjumpa di waktu yang